clear atau memang ada masa yang kita harus kedekatannya cuma sebatas narasumber dan wartawan gitu. Jadi profesi masing-masing, personal dan sebagainya tidak. Tapi pada interaksinya kan namanya human gitu kan, ada hubungan personal dan sebagainya. Nah, akhirnya jadi ada kayak gitu juga, ada peer group juga gitu, ada teman misalnya kita sering liputan di mana terus secara personal juga ada preferensi dari si pejabat X misalnya untuk ini kawan kayaknya agak cerdas gitu, ini kawan ternyata gitu misalnya gitu, ini kok kritis ya gitu, ada yang juga kok protagonis terus gitu, ada yang antagonis terus. Nah, si pejabat ini kan juga punya manajemen krisis sendiri kan, akhirnya dia dekat terus dan ya jadi dan tidak ternafikan, akhirnya jadi hubungannya personal antara si narasumber dengan si wartawan. Masing-masing media memang punya fleksibilitas sendiri aturan, tapi kalau beberapa media yang mainstream kita bilang, ya kita nggak merangkingkan media cetak 10 besar atau apa, tapi yang masih menjaga pakem media gitu, itu melarang, strictly prohibited untuk ikut tim sukses apa. Berangkat ke manajemen krisis yang sekarang, ya saya pikir itu memang penting dimiliki tiap pihak company. Pada dasarnya wartawan itu kan tidak memahami suatu masalah tertentu, lebih general dulu. Ketika kita ketemu sama konsultan PR yang menjelaskan masalah itu, kadang-kadang konsultan PR itu merasa bahwa saya itu mengerti, saya itu sudah tahu semua, sehingga dia dengan gamblangnya bercerita bla bla bla, kita sendiri bingung apa yang mau ditanya. Itu berapa kali, dan tidak hanya saya, setelah biasanya usai jumpa pers apa kita keluar, kita sering ngomong sama teman-teman, lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Nah akhirnya outputnya adalah ketika diturunkan berbeda salah sekali. Ketika menjelaskan suatu masalah gitu, sebaiknya dengan bahasa yang rinci dan mungkin bisa mudah dimengerti. Artinya ketika ada bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang ya dijelaskan. Setiap konsultan PR, setiap mungkin juru bicara humas itu mungkin harus bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan ke dalam bahasa. Hubungan relasi wartawan sama khususnya konsultan PR itu lebih kepada kalau saat dibutuhkan mesra, kalau saat dibutuhkan acuh. Saya pernah ketemu dengan salah seorang PR konsultan yang dulu sangat dekat sama saya tahun 99. Tahun 2004 saya bertemu dia di sebuah kota di Bandung kalau nggak salah, dan dia lupa nama saya. Dia cuma tahu saya medianya, cuma lupa nama saya. Artinya begini, konsultan PR itu menganggap mungkin bahwa saya hanya dibutuhkan ketika saat ada masalah atau mungkin ada kepentingan dengan kita, tapi ketika tidak ada kepentingan itu sering kali. Dan keluhan juga bukan hanya saya ya, beberapa kali juga sering cerita kalau saya yang lagi dibutuhkan. Itu bagian dari manajemen krisis yang juga. Ya, betul. Karena ya pertama ya itu kan kedekatan personal itu sebenarnya lebih penting karena kita kan bukan mesin, bukan human gitu. Jadi ketika misalnya kita tanya kita tahu soal masalah X gitu yang handling ya apa biasanya kan lebih baik gitu misalnya, dan bisa memberikan informasi yang clear, baik formal ataupun informal, on record ataupun off record. Di hukum itu ada berapa PR yang di blacklist ya? Ada berapa PR yang di blacklist? Oleh berapa wartawan? DOT itu singkatan dari daftar sama PNS. Itu ada beberapa. Khususnya di daftar organisasi event percobaan. Jadi sampai kapanpun ketika dia mungkin mengirimkan undangan itu tidak akan dihadiri, kecuali mungkin kalau dia hubungannya ke perusahaannya bukan ke person. Saya pikir beberapa PR yang berhasil adalah PR yang berhasil membangun jaringan dengan beberapa. Di Garuda di bawahnya Pujo udah keluar Mas Singgi. Nah, Mas Singgi itu sangat menurutku bagus sebagai seorang PR karena dia kalau dia tidak tahu itu dia memberikan petunjuk bahwa ini hubungannya ke sini, Anda hubungi ini ke sini. Kita yang semula sudah gondok gitu ya, pengen ini segala macam, kita kemudian mendapatkan pemahaman baru, oh ini case-nya begini, pelacak dari sini. Dia tidak menutupi bahwa ada persoalan gitu. Tapi ada bahwa persoalan itu latar belakangnya begini. Sehingga kita jadi tahu, kita sebagai wartawan rasa ingin tahunya itu terpenuhi.